Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat maghrib yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita melalui dalam perjumpaan hari ini kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita, di mana kita masih diistiqomahkan oleh Allah untuk ada dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita dilapangkan oleh Allah terhadap kefahaman di Islam yang hak ini, dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala juga dilapangkan untuk bisa menunaikan tuntutan-tuntutan, perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang yang pertama, tentang bab tahrimi riya'i. Pada pembacaan hadis Al-Lu'lu'ul Marjan ini, pada bab ini sekarang ini bab tahrimi riya'i, yaitu bab kaitannya dengan pengharaman perbuatan riya. Apa itu perbuatan riya itu? Yaitu perbuatan yang mana orang itu melakukan sesuatu karena ingin dipuji, supaya diwahno, supaya dideleng, supaya mendapatkan sebuah penghargaan, atau bahasane sing jadi kebiasaan pencitraan, ya, itu riya. Dan sudah barang tentu Bapak Ibu, kalau di dalam kitab tauhid persoalan riya ini adalah perbuatan syirkul asghar, yaitu syirik kecil. Bagaimana dampak syirik kecil itu? Dampaknya syirik kecil itu, maka perbuatan yang dia lakukan walaupun baik, walaupun kebaikannya satu bukit, ya, tingginya itu menjulang tinggi, tapi karena riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tidak menerima amal perbuatan manusia yang melakukan riya tadi. Berarti sia-sia, ya, sia-sia. Dan persoalan riya ini Bapak Ibu, niatane ataupun kemauannya itu yang tahu hanya pribadi masing-masing. Jadi kita sami ini riya atau tidak itu yang mengetahui dari diri kita. Terus gimana Bang Zari kalau ada bisikan-bisikan, kalau itu muncul gitu, ya, wong jenenge manungsa, ibaratnya begini, awalnya kita niatannya adalah untuk
Katakanlah semisal pengajian di mana, begitu ya. Lah dilalah kersane Allah qadarullahnya di situ ada orang yang kita segani. Ya, orang yang kita segani. Maka orang ini bisa jadi riak tatkala kemudian dia tidak bisa mempertahankan niatnya Allah. Ya, ben supaya dilem, ben supaya diwahno bahwa dia adalah orang yang soleh misalnya. Tentunya ini. Ataupun orang yang dia dianggap orang yang pemberi, loman, ya, tidak tamak dan lain sebagainya. Sedang dirinya awalnya adalah karena ingin ridhonya Allah. Nah ini ya. Gimana kalau seandainya itu muncul yang seperti itu, maka bacalah istighfar dan niatlah kembali untuk kebaikan. Memang setan itu tidak rela Bapak Ibu. Ya. Tidak rela dengan cara bagaimanapun juga. Ya. Itu setan ingin menjerumuskan manusia supaya amal perbuatannya yang telah baik tadi itu akan sia-sia. Apakah pada saat mengerjakan saja Pak Ghazali itu? Tidak. Tetapi apa? Mungkin amal yang dahulu dulu ya, karena niatannya untuk ibadah. Tapi karena dia ketemu dengan seseorang, pada akhirnya itu diungkap. Kenapa itu diungkap? Karena ingin supaya diwahno, ya. Ingin diujubi, ingin kemudian dijempoli gitu ya. Maka amal tadi juga akan amjur, akan sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, inilah kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati ini. Ya. Tetapkanlah hati kami dalam agama ini. Kita harus selalu berdoa begitu. Ya. Kenapa? Karena nanti ujungnya akan riya, akan perbuatannya sia-sia. Bab tahrimi riya'i, bab kaitannya dengan pengharaman riya. Jadi perbuatannya pun haram. Ya, ini secara hukum perbuatan yang dia lakukan. Ya, pencitraan berarti itu haram. Jadi pencitraan itu haram apa? Sehingga ini blusuk-blusuk yang god itu ya haram. Ya. Hadis Jundab, ya, hadis dari Jundab qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jundab berkata bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man samma'a Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Ya. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab riqa babur riya'i was-sam'a. Hadis dari Jundab berkata bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man samma'a Allahu bi, barang siapa yang mendengar amalnya maka Allah pun akan mendengarnya. Nah ini ya, jadi kalau dia itu beramalnya ini karena Allah,
maka dia akan didengar oleh Allah. Ya, di dalam hadisnya Rasulullah SAW yang lain yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Tergantung dari niatnya, iya. Oleh karena itu kalau kemudian itu muncul yang namanya riya, maka ayo kita cepat-cepat minta ampun kepada Allah dan memperbaiki niat. Ya nyapa? Karena setan selalu menggoda. Ya. Wa may yura'i yura'illahu bihi. Ya. Dan barang siapa yang memperlihatkan amalnya, maka Allah pun akan memperlihatkannya. Ya. Jadi inilah yang kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amal kita ini semuanya harus karena ingin mencari keridhaan Allah. Ya. Barang siapa yang mereka itu tidak ingin mencari keridhaan Allah, tetapi dia itu karena ingin kehidupan dunia yang dia kehendaki, maka Allah pun akan memberikannya. Ya. Jadi akan diberikan oleh Allah, akan diberikan. Tetapi dia tidak akan dapatkan apa? Ridhonya Allah. Dia karena mungkin kehidupan dunia apapun. Ya. Inilah yang kemudian kita harus perhatikan tatkala kalau kita ini salah langkah di dalam kehidupan ini, maka pada akhirnya kita pun salah di dalam perjalanan kehidupan dunia pula. Oleh karena itu kita ini sebenarnya sudah dituntun oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis ini, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang beramal itu tanpa adanya keikhlasan, dan selain itu karena hanya ingin didengar oleh orang lain ataupun untuk kemudian dilihat oleh orang lain, ia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dia inginkan. Ya dilihat wong, kalau didengar wong. Hanya itu. Jadi kalau panjenengan beramal Bapak Ibu, lebih baik ora usah wong ngerti. Ben wong liya gak ngerti gak apa-apa. Sing ngerti Gusti Allah. Enggak perlu kemudian disanjung-sanjung oleh orang-orang. Mungkin ada kalayak yang kemudian itu dia disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh manusia. Maka ingat, takutlah kalau nanti Allah tidak menyanjungnya. Kenapa? Karena ujian kaitannya dengan persoalan itu berat, Bapak Ibu. Jadi beratnya orang tenar itu, ya, orang yang sudah dikenal itu, Bapak Ibu, itu itu lebih berbahaya daripada orang yang tidak dikenal. Ya, ini. Oleh karena itu, kalau di dalam riwayat hadis yang lain, kalau kita ini memberikan infak, maka tangan kita yang kanan memberikan infak, yang kiri tidak mengetahui. Lebih-lebih manusia yang lain tidak perlu mengetahui. Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Fathul Barinya, Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan amalnya, yaitu Allah akan menjadikannya terkenal atau memenuhi pendengaran orang-orang dengan pujian-pujiannya. Ya.
Tetapi nantinya dia akan mendapatkan sesuatu yang buruk bagi dirinya nanti, baik itu di akhirat ataupun di yaumil hisab nantinya, dengan memikul kejelekan-kejelekan yang ada. Jadi kalau awalnya itu sudah kebaikannya sudah terhapus karena sia-sia tadi, pada akhirnya apa yang dia dapatkan yaitu perbuatan-perbuatan yang mungkin kejelekan yang lebih banyak. Terus gimana kita ini supaya tetap istiqomah? Ya, Bapak Ibu, memang kuncinya itu yang jelas sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, tidak ada lain kecuali kita berilmu. Pertama adalah iman, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau kita ingin mengunggah pangkat di hadapan Allah, maka iman kita harus kita pertahankan. Jangan sampai jelas-jelas itu perbuatan nanti akan mendapatkan pahalanya dari Allah, seliwernya menungso yang mungkin kita pun segan dengan seseorang tadi, pada akhirnya Allah singkir. Na'udzubillah min dzalik. Ujian-ujian yang semacam ini, Bapak Ibu, itu setiap hari, setiap waktu, setiap kapanpun, ya, itu akan terjadi. Oleh karena itu berhati-hatilah diri kita terhadap amal-amal yang kita jalani. Ini loh ya, berhati-hati, iya. Jangan sampai kita ini, ya, kita ini melakukan amal mungkin sedikit, kemudian kita ini seperti melakukan amal yang besar. Ya, kan banyak orang gitu ya, seperti pencitraan kemarin itu ya, sing mikul beras 10 kilo atau 5 kilo itu. Wah, ngertos nggih jenengan nggih? Dua HP loh. Nah, mungkin pikirannya itu bodoh Khalifah Umar. Bagaimana sambuaran dari Lampung sampai Aceh, ya, ini subhanallah, ya. Dan maaf Bapak Ibu, perkembangan yang terjadi, ya, memang evakuasi itu banyak terhambat dengan peralatan yang amat kadar. Jangkauan yang itu di daerah yang tertutup, ya, yang mana itu daerah yang tertutup itu begini, dulu apakah tidak ada jalannya jadi kali, omahe digawa kali. Ini Bapak Ibu. Nyapa kok iso digawa kali? Mergane kaline nggawa kayu. Ya, nggawa kayu Bapak Ibu. Bukan membawa air lumpur, tidak, masih mendingan kalau membawa air lumpur, tapi nggawa kayu. Kalau nggawa kayu dari atas, ya, maka jalan juga bersih, rumah juga bersih. Subhanallah. Tetapi itu semuanya bagi kita, Bapak Ibu, itu menjadikan peringatan Allah, merupakan ayat-ayat kauniyah Allah. Allah memperingatkan supaya kita mempertebal iman kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak.
Berdoalah kita kepada Allah supaya kita tidaklah termasuk orang-orang yang mengingkari terhadap peringatan Allah ini. Karena banyak orang yang sudah diperingatkan oleh Allah bertalu-talu ini, ya, orang-orang perubahan, ya, ibaratnya nopo, ibaratnya itu, panjenengan pernah masih ingat, yaitu peristiwa gempa bumi yang ada di Palu. Pernah ya? Ingat ya? Gempa bumi di Palu. Gempa bumi di Palu itu Bapak Ibu bukan karena banjir, ya, karena boreknya bumi ini ternyata tanah itu seperti air. Kok seperti air gimana Pak Ustaz? Tanah ini bergerak. Apapun yang ada di atas muslim. Saya awalnya mendapatkan video itu, ya, saya lihat ada rumah itu berjalan, tapi pada akhirnya hilang. Yang lebih menyola lagi apa? Ada itu cagak listrik yang besar seperti di Sedelen itu ya, seperti di tukang mana itu ya. Nah itu berjalan, tapi juga muslim lagi gitu. Subhanallah. Yang pada akhirnya di situ ada nampak tanah ini semboyan begitu dalam videonya. Subhanallah, beberapa waktu berikutnya, ya, hampir 1 bulan berikutnya, pas teman saya itu ke sana, dia memperlihatkan bagaimana kondisi situasi yang berdampak karena oleh Allah semua kehidupan ditenggelamkan oleh Allah, bahasanya begitu ya. Karena rumah-rumah sudah nggak ada, ya, nggak ada, semua nggak ada. Ditunjukkan ini dulu semuanya ada penghuninya, padat penduduk, dan rumah-rumah banyak sekali. Tapi subhanallah, dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, rumah ini tidak ada. Maka ada mata memandang sejauh di mana perbatasan desa itu bisa nampak. Tapi yang mengejutkan lagi Bapak Ibu, itu ditunjukkan videonya ke samping. Sampai-sampai apa, jalan itu menjadikan batas. Batas bagaimana Pak Ustaz? Batas kaitannya dengan apa yang digerakkan oleh Allah tidak berpengaruh sedikit pun terhadap rumah-rumah yang ada di sebelah sampingnya jalan tadi. Masih utuh. Subhanallah, sampai begitu ya. Ini peristiwa yang ada di Palu. Ya, nggak jauh dari Palu lah ya. Itu dari Bantul, apa itu yang beberapa waktu dulu ya 10 tahun atau belasan tahun ya, itu gempa bumi yang sebenarnya itu terus kan berlanjut ya, dari tsunami dan Jatinegara, apa namanya Banjarnegara, kemudian Yogyakarta, ya, sampai kemudian ke daerah Jawa Timur dan lain sebagainya. Maka apa? Itu semuanya merupakan ayat-ayat kauniyah yang mana manusia diperingatkan oleh Allah supaya dia mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya diri kita ini tidak memiliki daya kekuatan apapun tatkala kalau Allah menggerakkannya. Ya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau belajar dari peristiwa itu. Mereka tetap ada dalam kesesatan. Menurut apakah yang ditunjukkan di dalam Al-Quran Al-Ghazali? Betul Bapak Ibu. Walaupun Allah telah menggoncang sebagian penduduk manusia,
Tetapi apa? Memang secara kodratnya, secara sunatullahnya, ada orang yang kembali kepada petunjuk dan ada orang yang mereka tetap ada dalam kesesatan. Faminhum man hadallah, maka sebagian di antara mereka kembali kepada petunjuknya Allah. Faminhum man haqqat alaihi dhalalah, dan sebagian dari mereka itu tetap ada dalam kesesatan walaupun bertahun-tahun ayat disampaikan kepada mereka, dibacakan kepada mereka. Ya, ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayo kita jangan sampai ya sesuatu yang telah diperingatkan oleh Allah kita itu mengabaikan. Jangan Bapak Ibu. Ayo, mumpung kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita perbaiki perbuatan kita. Mari kita ini betul-betul menghamba kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah, mari kita tunduki, mari kita taati. Jangan apa borong nesune dewe. Nafsu itu kan kemauan naluri, keinginan itu. Kalau kita luapkan, nggak rampung. Ya, ini Bapak Ibu, nggak puas. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam setiap kesempatan. Inilah yang menjadikan maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, terutama umat khatamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu itu Bapak Ibu ya, itu wis habis ya. Habis Bapak Ustaz. Iya. Kalau umat terdahulu gak gelem ngikuti karo Gusti Allah, gak gelem ngikuti utusan Allah, maka 3 hari setelah ditinggalkan oleh utusan, maka manusia itu langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihabiskan Bapak Ustaz, dihabiskan. Jadi banyak ya peristiwa-peristiwa di alam ini berulang kali. Ada sebuah kelompok manusia yang itu ditenggelamkan oleh Allah. Ada sekelompok manusia dihancur leburkan oleh Allah dengan apa? Dihujani batu. Ada yang kemudian apa? Diratakan, dibalikkan bumi ini ya, sebagaimana kaumnya Lut. Ya, kaum Lut alaihissalam diantem karo watu, dibalik nih apa buminya. Dahsyat. Ya, ada sebuah peristiwa yang apa kaitannya dengan peristiwanya Nabi Nuh Nabi Yunus alaihissalam yang oleh Allah ini apa? Ini dimakan oleh ikan paus. Kenapa? Karena meninggalkan kaumnya. Memang kaumnya nggak ada yang mau Bapak Ibu. Pada akhirnya karena nggak mau, maka Yunus pun meninggalkan kaum tadi, tapi sudah mewanti-wanti. Kalau kemudian apa ini nggak mau, kalian nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Yunus pun itu pergi dari kaum tadi. Artinya meninggalkan dakwah, dan dia pada akhirnya numpang di perahunya orang yang berlayar. Di tengah laut terjadi huru hara, angin topan. Ya. Pada akhirnya dalam sebuah riwayat dinyatakan pasti ada orang yang lari dari kebenaran.
Ya, nggak ada yang ngaku. Pada akhirnya ketemulah Yunus. Maka Yunus kemudian pada huru hara itu kemudian dijatuhkan ke laut dan dimakan oleh ikan paus. Pada akhirnya dimuntahkan kembali. Nah, ternyata umatnya itu pada saat yang mana Allah mau mendatangkan yang namanya azabnya, maka pemuka kaumnya ingat apa yang disampaikan oleh Yunus. Ya, apa betul perkataan Yunus? Ya, karena sesembahan mereka itu hancur. Pada akhirnya pemuka kaumnya itu kemudian mengajak kaumnya untuk bertobat kepada Tuhannya Yunus. Pada akhirnya Allah pun menyelamatkan kaum tadi, dan kaum tadi itu mencari-cari Yunus. Ya, pada akhirnya Yunus pun heran. Ya, karena juga terdampar di sekitaran daerah yang mana dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan hadis ini. Jadi tatkala kalau kemudian kita ini betul-betul karena ibadah kita ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang serupa dengan apa yang telah dia lakukan. Enggak akan berkurang, tidak akan berkurang. Jadi kita semuanya ini ya, kalau kita melakukan kebaikan kita ini tidak akan berkurang. Ya. Kenapa? Karena kita menjalankan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bentuk ketaatan ini banyak. Tidak hanya sholat toh. Ya, tidak hanya kita ini yang namanya katakanlah kita ini sedekah saja, tidak, tetapi banyak aspek yang itu menunjukkan kaitannya dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Oleh karena itu apa? Ayo kita selalu ada di jalannya Allah taala. Selanjutnya, bab hifdzil lisani, yaitu bab kaitannya dengan menjaga lisan. Jadi ini ada bab kaitannya dengan perintah untuk menjaga lisan kita. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha wa yasilu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab riqaq babul hifdzil lisani. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ya, innal 'abda la yatakallamuna bil kalimah, ya, sesungguhnya seseorang hamba ketika mengatakan sesuatu perkataan yang tidak ia pikirkan, ma yatabayyanu fiha, ya, tidak mau kemudian dia pikirkan selanjutnya di dalamnya, maka apa yang terjadi? Mereka nantinya bagaimana? Yang zilufiya fin nari ata'ada mimma bainal masyriq. Maka dampaknya, ya, akibatnya, karena ia jatuh ke dalam neraka yang lebih jauh dari apa-apa yang ada di antara masyriq, yaitu timur. Bapak Ibu, maknanya itu begini, ya. Jadi kalau kita ini berbicara
berbicara, ya, mengatakan sesuatu perkataan yang mana perkataan itu tidak pernah dipikirkan oleh kita, pokoknya ngomong nyemplang-nyemplung. Ya, kalau bahasanya wong kene iki gedabus. Ngertos iki gedabus nggih? Gedabus tok. Ya tak kalam bi kalimat. Ya ngomong tapi apa ora apa-apa. Omongane untung gede tok, tapi ora ono apa-apane. Maka dampaknya apa? Dampaknya ia nantinya akan kemudian apa? Akan terseret jauh ke neraka dari apa yang kemudian apa? Dari apa-apa yang ada di antara masyrik, yaitu ke timur. Kenapa ini disebutkan ke timur? Ya, memiliki arti yang banyak. Karena apa? Tempat terbitnya musim dingin berbeda dengan terbitnya musim. Kalau tempat lain yaitu berbeda dengan musim dingin itu. Di antara keduanya terdapat jarak yang sangat jauh antara musim dingin dengan musim panas itu jauh. Ya. Atau mungkin maksudnya apa? Yaitu cukup menyebutkan satu di antara yang saling bertentangan. Tempat terbitnya lawannya tempat terbenamnya. Masyrik ila maghrib, itu antara timur dan barat atau selatan dengan utara. Mungkin kita biasa ya orang iso ketemu kutub utara karo kutub selatan. Megane apa saking jauhe. Ya, lek ketemu hancur kan begitu ya. Ini. Lah oleh karena itu apa? Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita ini selalu menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan ini berkata-kata yang notabene apa? Yang nanti akan bisa menyeret diri seseorang ke nerakanya Allah Ta'ala. Ya, terutama apa? Terutama kaitannya dengan kita ini menjaga lisan kita dari perkataan yang jelek. Ada dalam sebuah riwayat hadis begini. Man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia itu percaya kepada Allah dan yaumil akhir, maka berkata-katalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, menengok. Ya, leraiso berkata yang baik kok menengok. Jangan ngomel, jangan ngomong lebih-lebih, ngomong saru, ngomong miso. Ya, ini lewong Jawa kan gampang miso. Ya, kewan-kewan langkrak di sawah dicepeli kan gitu ya. Ulo dawa, jangkrik, ya, kebo budel, babi, klemer, toeh dan lain sebagainya ya. Ini apa? Ayo kita jaga lisan kita. Ya, jangan sampai karena lisan ini kita terseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena perbuatan lisan itu akan membawa dampak. Loh Pak Ghazali, apakah terhukumi toh kemudian kalau itu lisan yang ngomong? Oh, terhukumi Bapak Ibu. Jadi yang namanya perbuatan itu tidak hanya cukup kita ini menjalani dengan sikil kita, tidak. Tetapi perkataan itu kemudian sudah terlontar berupa kalam, berupa kalimat. Maka kalimat itulah yang kemudian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kenapa di dalam hadisnya Rasulullah itu kalau kamu tidak bisa berkata yang baik, yo diamlah. Kenapa?
karena nanti iso-iso kalau kemudian itu ngomong keliru. Apakah ngomong keliru itu enggak dosa Pak Ghazali? Dosa. Loh, karena dia mungkin bodoh, oleh karena itu bodoh, jangan berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu kan enggak nglakoni Pak Ghazali iya, tapi perbuatan ngomong itu ya juga kelakuan. Ini Bapak Ibu. Kalau ada di dalam firman-Nya Allah, ya, itu di dalam surat Bani Israil, ya, Allah menyatakan begini, wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhum mas'ula. Katanya Allah, ya, wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian berbuat sesuatu kalau kalian tidak mengetahui ilmunya. Nah, ini perintahnya Allah. Ya, jangan sampai kemudian kita berbuat sesuatu tetapi kita tidak tahu ilmunya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhum mas'ula. Sesungguhnya inna sam'a, apa sam'a itu? Pendengaran kita, wal basara, penglihatan kita, wal fu'ada, apa yang ada di dalam benak kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak gesek sedikit. Artinya apa? Tidak akan terselip sedikit pun, tidak ada yang bisa disembunyikan sedikit pun. Ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, gimana kalau enggak mengetahui? Maka perintahnya fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya. Jadi kalau kita ini enggak tahu, ya bertanya. Kalau enggak tahu, ya ilmu. Ya, di mana boleh ilmu? Ya di mana-mana majelis-majelis ilmu. Ya. Dan ini Bapak Ibu panjenengan istiqomah ada dalam majelis ilmu, peluang panjenengan nanti itu akan lembut kaitannya dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menerima perintah itu akan membentuk jiwa hati panjenengan condong kepada Allah. Tapi bagi orang yang mereka itu enggan, orang yang tidak mau mendengarkan majelis-majelis yang semacam ini, ya, maka sesungguhnya dia akan dikeraskan oleh Allah hatinya, akan dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam otaknya, sehingga tatkala dia mendapatkan sesuatu kebenaran, dia sulit untuk bisa menerimanya. Nah, ini. Oleh karena itu, ya kenapa kalau di dalam majelis ilmu ini ada doanya begini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Jadi kefahaman itu rezeki. Yang namanya ilmu itu kemudian apa? Kita akan bertambah. Ya betul, panjenengan duduk ini, ya, panjenengan akan tambah ilmunya. Tambah ilmunya akan kemudian apa? Kalau panjenengan bisa menata diri panjenengan, maka iman panjenengan akan tertata. Sehingga kecondongan, ketundukan, kepatuhan pasti akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan orang yang jauh. Dia tidak mau mendengarkan. Dia tidak mau kemudian itu ada dalam majelis-majelis. Maka apa? Maka orang yang semacam ini pun kemudian nanti akan hatinya bisa membantu. Membantu maksudnya. Tatkala mendapatkan kebenaran-kebenaran, dia pun sulit untuk bisa menerima. Sehingga kenapa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, kita ini harus berlapang-lapang di dalam majelis ilmu.
Karena kita ini memang minim ilmu. Kenapa? Karena kita latar belakang kita ini nggak punya ilmu, ya, sehingga kita harus mencari ilmu. Ilmu itu harus dicari, Bapak, bukan datang sendiri, tidak, tetapi apa? Harus dicari, ya. Sehingga kenapa di dalam hadisnya Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib ain bagi orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Gitu, ya. Jadi tatkala kalau kemudian kita ini mau mencari ilmu, ya, nah insya Allah akan kemudian apa? Allah akan melapangkan gimana Pak Uzali? Seperti itu aja tadi. Rabbi zidni ilma, tambahlah ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, warzuqna fahma, dan berilah rezeki kepada kami dengan kefahaman terhadap ilmu tadi. Subhanallah. Hadis ini senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan begini, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amsusu famsusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini Al-Quran. Hei orang-orang yang beriman, idza qila lakum, tatkala kalian, apabila kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafassahu fil majalisi, berlapang-lapanglah kalian di majelis-majelis. Kemudian Allah mengulang lagi, tafassahu, maka berlapanglah kalian. Ternyata manusia itu enggan untuk berlapang, kakean alasan pegang untuk apa? Untuk berlapang-lapang di dalam majelis ilmu. Rumongso wis ngerti, rumongso cukup, rumongso enggak perlu. Tapi tatkala kemudian manusia ini memaksakan jalan kebaikan tadi, Allah menjanjikan, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan diri kalian. Melapangkan di mana? Allah akan memberikan tambahan ilmu kepada kita. Allah akan memberikan kepahaman sesuatu kepada kita. Itu begitu, iya. Tapi ingat, tidak hanya cukup kita ini ada dalam majelis ilmu, tetapi apa? Kita dituntut untuk apa? Menerapkan. Wa idza qila susu famsusu, maka apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan, untuk mendirikan, famsusu, maka tegakkanlah. Apakah manusia itu juga enggan berat untuk menegakkan zul? Jadi sifatnya manusia itu, Bapak Ibu, ya, diperintahkan untuk melakukan kebaikan, sing dipikir-pikir ono gitu ya. Berat, mengkodise sesuai, ya, kapan-kapan naik, kan nggak sekarang juga, dan lain sebagainya. Artinya menunda waktu, ya, yang pada akhirnya belum tentu manusia mengetahui apakah besoknya atau kita tunda waktu itu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita meraih sesuatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan ilmu. Mudah-mudahan kita pun dijaga oleh Allah lisan kita, selalu kita ada dalam kebenaran, dan apa yang kita ucapkan, apa yang merupakan lisan-lisan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu perintahnya Allah dan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.